Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semuanya bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu ini untuk sama-sama belajar mengenai Al-Quran, yang khususnya pada hari ini kita akan sama-sama belajar pada satu penafsiran ayat yang penting dan juga menjadi salah satu barometer kita dalam menghadapi kehidupan. Puji dan syukur kita telah kepada Allah. Selanjutnya tidak lupa juga kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena perjuangan beliaulah akhirnya kita semua bisa dengan nyaman, dengan senang, tentram bisa menggali ilmu, mencari ilmu dan mempelajari banyak ilmu Allah. Kemudian kita juga selalu mendoakan kepada para guru kita, terkhusus kepada pengarang kitab tafsir ini, Syekh Muhammad Zuhaili, yang karena berkat perjuangan beliau pula kita dapat memahami Al-Quran ini dengan mudah dari penafsiran di tafsir Al-Wajiz ini. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Baik, Ustazah. Alhamdulillah, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk sama-sama belajar kembali, mencari kembali ilmu dalam kehidupan ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas mengenai Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Quran Surah Al-Hadid ayat 20 ini menurut kami penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena disinilah orientasi kehidupan kita itu dipaparkan. Bahkan di dalam ayat ini juga akhirnya nanti kita tahu kemana kita itu akan berjalan dalam kehidupan ini, yang kita sekarang ini kan sedang berkuliah, sedang belajar, dan nanti kita bisa menentukan atau menjadikan apa sih tujuan kita dalam belajar ini. Mohon izin kita bacakan dulu ya surahnya di Quran Surah Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal awlad. Kama salil khaytin ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutraman. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mungkin yang sering kita dengarkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Benar ya? Apa sih dunia ini? Kecuali itu hanya sebuah mata'ul ghurur, sebuah tempat permainan aja gitu yang hanya sementara. Ya. Kita coba bacaannya terlebih dahulu. Dalam terjemahan ayat 20 ini, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Nah teman-teman semuanya, kita
bisa memahami ya dalam ayat ini bagaimana ternyata Allah itu sudah memberikan kabar kepada kita, sudah menjelaskan bahwasanya dunia ini nah yang kita pakai hari ini, yang kita selama ini itu habis-habisan mengejarnya, ternyata itu hanya sesuatu yang sementara. Di tafsir Al-Wajiz ini juga Syekh Muhammad Zuhaili itu menjelaskan secara rinci, bahkan secara terperinci ya, bagaimana sih sebenarnya kehidupan di dunia itu. Dikatakan di sini analoginya dengan tanaman yang mengering. Kan kalau para petani itu kalau melihat tanamannya yang subur, itu kan senang banget tuh, ya kan? Itu kayak kita yang melihat kehidupan dunia yang kesannya itu indah dan kita kejar-kejar terus, padahal hal itu tuh hanya sesuatu yang sementara. Kayak tanaman-tanaman yang dimiliki para petani itu akan ada masanya di mana dia akan mulai mengering. Nah, ketika sudah mengering itu kemudian hancur dan tidak akan ada sesuatu lagi yang bisa dibanggakan. Sama dengan kita ini dalam kehidupan dunia ini. Ketika kita menganggap dunia ini adalah final daripada tujuan kita ini hidup, nah itu kita berarti sudah salah goalsnya kita itu atau tujuannya kita dalam menjalani kehidupan. Padahal sebenarnya dunia ini adalah jembatan untuk menuju akhirat yang hakiki itu tadi. Seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian di dalam tafsir ini juga ada tadi kita baca bahwasannya nanti itu setiap kita akan bertemu dengan satu hari yang mana sesuatu yang sekecil apapun juga akan dipertanggungjawabkan. Ya kan teman-teman semuanya, bahwasanya kita hari ini berbuat apa, nanti di satu hari yang mana dinamakan dengan hari keadilan, hari pembalasan, dan itu akan kita pertanggungjawabkan. Ada kenikmatan, ada azab. Nah itu semuanya sebenarnya sudah secara gamblang dijelaskan bahwasanya apapun yang telah kita kerjakan di hari ini itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Dan kita juga teman-teman sebagai para pencari ilmu ya, para penuntut ilmu juga, jangan sampai kita ini salah dalam menetapkan tujuan kita. Jangan sampai kita misalnya ini belajar, sekarang ini kita sedang menggeluti dunia pendidikan, belajar, mencari ilmu, tapi tujuan kita ternyata salah dengan menetapkan kesuksesan di dunia itu sebagai ujung dari perjalanan ini. Padahal kalau nanti kita itu di tengah-tengah perjalanan untuk ilmu ini mati, itu kan kita juga akan menjadi lagi syahid. Tapi kalau itu sudah diniatkan untuk kembali, apa niat kita ini untuk mencari ilmu Allah atau hanya untuk menjadi orang yang sukses, kemudian bangga, kemudian memiliki pangkat dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita sama-sama tadabburi kembali. Kita ingat lagi, kita coba menanyakan kepada diri kita masing-masing, sebenarnya sudahkah kita itu menetapkan akhirat sebagai tujuan akhir kita, seperti itu. Dan dari yang kita bahas ini kita dapat satu motivasi. Ada yang pernah dengar ya, kita itu berbuat di dunia ini seakan-akan kita hidup selamanya, tapi kita berbuat untuk akhirat seakan-akan kita mati besok. Nah itu kan konsep keseimbangan, dimana kita harus menjadikan dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat yang baik. Mungkin itu ya yang kita sampaikan dari teman-teman. Nanti ada yang tanya, sudah paham ya? Oke, nah semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bagian amal soleh kita, dan nanti Allah hisab sebagai jariah, yang mana ilmu yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan jadi penolong kita kalau beliau berkiamat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam